Pengunjung pusat perbelanjaan di Jakarta anjlok hingga 50% pada akhir pekan lalu, imbas dari aksi massa yang berakhir ricuh. Dan saat ini kondisi sudah berangsur kondusif, sejumlah pusat perbelanjaan mulai kembali ramai dikunjungi masyarakat. Aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh di Jakarta menjadi salah satu penyebab melemahnya perekonomian negara. Dari sektor retail, jumlah kunjungan ke pusat belanja atau mal di Jakarta pada akhir pekan kemarin berkurang hingga 50%. Menurunnya tingkat kunjungan tentu saja berdampak pada berkurangnya transaksi di pusat belanja. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia mencatat pada hari-hari biasa, rata-rata terjadi transaksi hingga 500 miliar rupiah per hari di 100 mal di Jakarta. Jumlah ini berkurang 50% pada akhir pekan lalu. Penyebabnya masyarakat masih merasa was-was untuk pergi ke pusat belanja. Jelas-jelas ya, membuat kita khawatir ya. Apalagi ibu rumah tangga yang senangnya wira-wiri ke mall, belanja apa, itu was-was juga sih. Iya, kalau kemarin emang gak keluar rumah, sekarang belanja karena memang kebutuhan aja sih, ada yang perlu buat di rumah, jadi aku keluar gitu. Dan kebetulan emang deket dari rumah juga sih. Namun demikian, geliat pusat belanja pada minggu pertama September mulai membaik. Di Trans Studio Mall Cibubur misalnya terjadi kenaikan pengunjung pada hari Senin dan Selasa 1 dan 2 September. Dari yang biasanya 19.000 pengunjung menjadi 25.000 pengunjung pada hari kerja. Sementara itu, setelah sempat lumpuh selama 4 hari terakhir, hampir semua tenan dan toko di pusat perbelanjaan Atrium Senen, Jakarta Pusat telah kembali buka dan melayani konsumen pada Rabu siang. Sejumlah pengunjung juga terlihat lalu lalang di tiap lantai untuk membeli kebutuhan atau sekedar berwisata kuliner. Lokasi mal yang cukup dekat dengan Makobrimob Kuitang dan menjadi pusat konsentrasi massa membuat pihak pengelola terpaksa menutup mal sejak hari Jumat pekan lalu hingga Senin kemarin. Yang pasti ini akan berimbas ya terhadap tenan-tenan kami di sini. Kami masih mendapatkan informasi juga dari tenan dan dari tim operasional kami selama 4 hari ini kerugiannya berapa. Tapi yang paling jelas adalah imaterial ya. Karena untuk saat ini kita ingin mengembalikan lagi kepercayaan publik bahwa mal itu bukan hanya untuk tempat untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, tapi juga sebagai pemberi informasi positif sehingga di Jakarta lebih kondusif dan lebih aman ke depannya seperti itu. Demi menjaga kondusivitas dan keselamatan para pengunjung, seluruh area mal saat ini masih dijaga ketat oleh aparat TNI. Tim Liputan CNN Indonesia.